Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tas rajut motif chevron menggunakan DC, sehingga cepat naik dan hemat benang juga. Simak terus video ini sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman menjadi orang pertama yang melihat video-video saya berikutnya. Oke, di sini saya menggunakan benang polycherry. Untuk tas ini nantinya akan ada sisa banyak ya dari masing-masing warna. Kemudian saya menggunakan hackpen nomor 4. Link pembelian benang, hackpen, dan perlengkapan rajut lainnya bisa teman-teman cek linknya di bagian description box. Oke, langsung saja terlebih dahulu buat slip knot. Kemudian buat chain sebanyak 69 kali. Untuk tas ini itu kelipatan dari 14 rantai ya teman-teman. Nah, 69 rantai sudah selesai. Sekarang kita akan membuat bagian pondasinya dulu. Diawali dengan kita skip 2 lubang rantai, lalu buat HDC di lubang rantai yang ketiga. Selanjutnya di masing-masing lubang rantai kita isi dengan 1 HDC sehingga jumlah totalnya nanti ada 66 HDC. Selesaikan hingga 66 HDC dan nantinya sisakan 1 lubang rantai yang terakhir ya. Kita lanjutkan lubang berikutnya 1 HDC, lubang berikutnya 1 HDC, begitu seterusnya. Nah, di lubang rantai yang terakhir kita isi dengan 4 HDC di lubang rantai yang sama. 1, 2, 3, 4 half double crochet. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita lanjutkan memutar saja. Kita isi masing-masing lubang itu dengan 1 HDC. Langsung saja di lubang berikutnya kita isi 1 HDC, di lubang berikutnya 1 HDC, begitu seterusnya ya. Masing-masing lubang kita isi 1 sehingga jumlah totalnya nanti sama, yaitu 66 HDC. Oke, selesaikan hingga ke lubang yang paling ujung, nantinya sisakan 1 lubang ya. Nah teman-teman, ini sudah selesai di HDC yang ke-66 ya. Selanjutnya di lubang berikutnya, bagian lubang yang terakhir kita isi dengan 3 HDC di lubang yang sama. 1, 2, 3. Lalu kita slip stitch di lubang berikutnya. Oke, untuk bagian pondasinya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke bagian badan tasnya ya. Diawali dengan membuat 3 rantai. Kemudian di lubang berikutnya kita buat 1 DC, lubang berikutnya 1 double crochet, lubang berikutnya 1 DC, sehingga jumlah totalnya di sini ada 4 DC ya. Jadi 3 rantai ini kita hitung sebagai 1 DC teman-teman. Kita lanjutkan di lubang berikutnya, kita buat DC together ya. Caranya tarik ke dalam 2 serat benang, lalu tahan, kemudian di lubang berikutnya kita kaitkan lagi, tarik ke dalam 2 serat benang. Oke, seperti ini sehingga jumlahnya ada 3 serat benang di hackpen. Kita tarik ke seluruh serat benang yang ada di hackpen ya. Jadi double crochet together caranya seperti ini ya teman-teman. Di lubang berikutnya kaitkan benang, lalu tarik ke dalam 2 serat benang yang ada di hackpen, tahan. Di lubang berikutnya kita kaitkan lagi sekali lagi ya. Kemudian tarik lagi ke dalam 2 serat benang yang ada di hackpen.
terakhir tarik ke dalam 3 serat benang yang ada di hackpin. Nah, sudah selesai. Double crochet togethernya sebanyak 2 kali. Kemudian di lubang berikutnya kita buat lagi 1 DC. Di lubang berikutnya 1 DC. Lubang berikutnya 1 DC. Lubang berikutnya 1 DC. Sehingga ada 4 double crochet ya, di masing-masing lubang kita isi 1. Kita lanjutkan sekarang membuat double crochet increase sebanyak 2 kali. Masing-masing lubang itu kita isi dengan 2 double crochet ya. Oke, 2. Di lubang berikutnya kita isi lagi dengan double crochet increase. 1. Masih di lubang yang sama. 2. Jadi ada 2 double crochet increase ya. Jadi polanya 4 DC, kemudian DC together 2 kali, 4 DC lagi, kemudian DC increase 2 kali. Kita ulangi dengan pola yang sama ya, seperti ini. Kita buat di masing-masing lubang 1 DC sebanyak 4 kali. 2. Di lubang berikutnya 3. Di lubang berikutnya 4 DC. Kemudian di lubang berikutnya kita buat lagi DC together sebanyak 2 kali. Langsung di lubang berikutnya kita tarik ke dalam 2 serat benang. Di lubang berikutnya kita kaitkan lagi, kemudian tarik ke dalam 2 serat benang, lalu tarik ke dalam 3 serat benang yang ada di hackpin. Kita buat 1 kali lagi ya untuk DC togethernya. Tarik ke dalam 2 serat benang. Di lubang berikutnya kaitkan lagi, tarik ke dalam 2 serat benang. Kemudian tarik ke dalam 3 serat benang yang ada di hackpin. Kemudian lanjut di lubang berikutnya, masing-masing kita isi 1 DC ya, sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4 DC. Lanjut di lubang berikutnya buat lagi DC increase sebanyak 2 kali. Langsung di lubang berikutnya buat DC increase 1, 2 DC di lubang yang sama teman-teman. Kemudian di lubang berikutnya kita isi lagi dengan DC increase 1, 2. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk polanya. Sekarang tinggal kita ulang-ulang saja dengan pola yang sama seperti tadi ya. 4 DC, kemudian 2 DC together, lalu kita isi lagi 4 DC dan 2 DC increase. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hingga ke bagian akhir putaran ya teman-teman dengan pola yang sama. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini saya sudah di bagian akhir putaran. Untuk bagian akhir putaran itu diakhiri dengan 2 double crochet increase ya teman-teman. Nah, ini diakhiri dengan 2 DC increase. Kemudian kita slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi. Nah, di sini ya. 1, 2, 3. Oke, kita slip stitch sehingga putaran pertama sudah selesai teman-teman. Dan hasilnya seperti ini ya. Berbentuk chevron atau naik turun ya. Bisa juga disebut dengan seperti gelombang teman-teman.
Kita lanjutkan putaran kedua, itu polanya sama seperti putaran pertama ya, diawali dengan membuat 3 rantai, lalu di lubang berikutnya 1 DC. Nah, buat 3 DC ya, sehingga nanti jumlahnya ada 4 DC. 1 tadi kita hitung 3 rantai, itu kita hitung 1 DC, kemudian 2, 3, di lubang berikutnya 4. Jangan lupa masing-masing lubang kita isi 1 DC ya. Lalu kita buat DC together sebanyak 2 kali. Di lubang berikutnya tarik ke 2 serat benang, tarik ke 3 serat benang. Oke, 1 DC together, kemudian di lubang berikutnya tarik ke dalam 2 serat benang, tarik ke dalam 3 serat benang. Oke, 2 DC together seperti ini ya. Lanjut buat lagi 4 DC, masing-masing lubang isi 1, 2, 3, 4 DC. Kemudian di lubang berikutnya kita isi dengan DC increase. DC increase sebanyak 2 kali ya. 1, 2 DC di lubang yang sama, kemudian di lubang berikutnya kita isi lagi 2 DC di lubang yang sama. Oke, hasilnya seperti ini, sejajar dengan pola putaran pertama ya. Kita lanjutkan dengan pola yang sama di lubang-lubang berikutnya ya, hingga ke bagian akhir putaran. Diawali dengan membuat 4 DC, kemudian buat 2 DC together, lalu 4 DC lagi, baru kemudian kita buat 2 DC increase. Untuk putaran kedua ini kita selesaikan dulu hingga ke akhir putaran. Kemudian kita lanjut buat 2 kali putaran lagi ya, sehingga ada 4 kali putaran. Oke, ini saya sudah di putaran keempat. Diakhiri dengan membuat DC increase ya di akhir putarannya. Oke, 2 DC increase selesai. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sudah di putaran keempat ya. Sekarang kita akan mengganti warna benang. Caranya kita buat slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi. Tapi ini sekaligus kita ganti warna benang ya. Masukkan benang abu-abu ke 2 serat benang yang ada di hackpen. Nah, ini untuk cara mengganti warna benangnya teman-teman. Kita tarik bagian ujung benang sehingga lebih kencang. Kemudian kita buat 3 rantai. Selanjutnya kita ikuti seperti pola di putaran sebelumnya. Setelah membuat 3 rantai, lalu buat 3 double crochet, masing-masing lubang kita isi 1. Kemudian buat 2 double crochet together sebanyak 2 kali. Lanjut buat lagi 4 double crochet, masing-masing lubang diisi 1.
Kemudian terakhir kita isi dengan double crochet increase sebanyak 2 kali. Jadi untuk satu motif itu sampai di sini ya, yaitu 2 double crochet increase. Nah, seperti ini selesaikan hingga ke bagian akhir putaran. Selanjutnya untuk benang warna abu ini kita buat sebanyak 4 kali putaran ya. Sama seperti benang warna kuning kunyit tadi 4 kali putaran. Kemudian abu 4 kali putaran. Nanti kita ganti lagi warna benang dengan kuning kunyit ini 4 kali putaran. Lalu kita ganti lagi abu-abu 4 kali putaran. Jadi masing-masing warna itu kita buat sebanyak 4 kali putaran ya. Selesaikan hingga ke putaran 20. Nah, ini saya sudah selesai di putaran ke-20 ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Itu masing-masing warna kita buat 4 kali putaran ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Dan sekarang kita akan ganti lagi warna benang ya. Masukkan benang abu ke 2 serat benang yang ada di hakpan, lalu buat 3 rantai. Nah, untuk putaran selanjutnya ini kita buat dengan pola yang sama seperti putaran-putaran sebelumnya ya teman-teman. Nah, selesaikan hingga ke bagian akhir putaran dengan pola yang sama. Oke, sekarang kita slip stitch di rantai ketiga ya. Nah, untuk putaran selanjutnya ini kita polanya sedikit berubah ya teman-teman. Kita awali dengan membuat 3 rantai. Kemudian di lubang berikutnya ini kita isi dengan 1 double crochet, masih sama seperti putaran sebelumnya. Kemudian lubang berikutnya 1 double crochet. Di lubang berikutnya 1 double crochet, sehingga jumlahnya ada 4. Kemudian di lubang berikutnya kita buat DC together sebanyak 2 kali. Tarik ke dalam 3 serat benang. Oke, kita buat sekali lagi ya DC together-nya. Selanjutnya di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet sebanyak 4 kali. 1, 2, lubang berikutnya 3, lubang berikutnya 4 single crochet. Lanjut di lubang berikutnya kita isi dengan single crochet increase. 1, masih di lubang yang sama 2 single crochet. Lanjut di lubang berikutnya masih kita isi dengan single crochet increase ya. Dalam satu lubang kita isi dengan 2 single crochet. Jadi letak perbedaannya di sini ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi di lubang berikutnya 1 double crochet. Kemudian lubang berikutnya 1 double crochet. Di lubang berikutnya 1 double crochet. Lubang berikutnya 1 double crochet. Jumlahnya ada 4 ya. Kemudian lubang berikutnya kita buat double crochet together sebanyak 2 kali. 1 di lubang berikutnya, 2. Selanjutnya tinggal kita ulangi dengan pola yang sama ya. Kita buat 4 single crochet, masing-masing lubang diisi 1, 2, 3, 4 SC. Kemudian di lubang berikutnya buat lagi SC increase sebanyak 2 kali ya. 1,
lubang berikutnya 2. Oke, seperti ini. Ini sudah agak lurus ya bagian atasnya. Kita lanjutkan lagi di lubang-lubang berikutnya dengan pola yang sama seperti tadi. Kita isi dengan 4 double crochet, kemudian double crochet together, lalu kita isi lagi 4 single crochet dan 2 single crochet increase. Lakukan hingga ke bagian akhir putaran. Nah teman-teman, ini saya sudah di bagian akhir putaran. Itu diakhiri dengan single crochet increase sebanyak 2 kali ya. Baru kemudian kita slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Nah ini hasilnya sudah agak lurus ya. Selanjutnya kita akan membuat putaran berikutnya. Itu diawali dengan membuat 1 rantai. Kemudian di masing-masing lubang itu kita isi dengan 1 single crochet. Jangan lupa di lubang single crochet yang pertama itu kita beri marker ya supaya tidak kehilangan jejak. Lanjut di lubang berikutnya 1 SC, di lubang berikutnya 1 SC, begitu seterusnya sehingga jumlah total single crochetnya ada 140. Jadi 1 rantai yang kita beri marker itu tadi kita hitung sebagai 1 SC ya. Oke, lanjut di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Nah ini saya sudah selesai untuk putaran pertama pola single crochet. Di bagian lubang yang kita beri marker itu tidak kita slip stitch ya, tapi kita langsung membuat single crochet memulai putaran selanjutnya. Dan jangan lupa beri marker di single crochet yang pertama ya. Nah selanjutnya kita akan membuat sebanyak 4 kali putaran lagi ya, dengan pola yang sama seperti putaran pertama, yaitu di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet sehingga jumlah totalnya ada 140 single crochet ya. Satu, 2, 3, 4, 5, selesai ya 5 kali putaran untuk pola single crochet. Selanjutnya kita slip stitch di lubang yang kita beri marker. Tahap selanjutnya kita akan menjahit ring D seperti ini ya di kedua sisi kiri kanan tas. Untuk pembelian ring D-nya ini bisa dicek di bagian description box ya. Saya menggunakan jarum tas pastry teman-teman. Jahit bolak-balik dari arah dalam dan luar tas. Nah, jika sudah, jahit mati di bagian dalam ya. Kemudian kita gunting dan kita bakar tipis-tipis. Untuk handle-nya ini saya kombinasikan dengan tali rantai ya. Masing-masing panjang tali rantainya itu 20 cm. Ini tali rantainya kita potong menjadi 2 bagian ya, seperti ini. Kemudian untuk panjang tali rajutnya sendiri itu 60 cm. Di kedua ujung talinya di sini sudah saya jahitkan ring D ya. Caranya ujung tali kita lipat seperti ini ke ring D-nya, kemudian kita jahit. Baru kemudian kita sambung dengan tali rantai. Selanjutnya ini kita sambung ke bagian ring D yang ada di tas ya.
Caranya ini agak kita buka sedikit rantainya, lalu kita masukkan ke ring D-nya dan kita tutup kembali. Teman-teman bisa menggunakan bantuan tang untuk membuka tutup rantainya. Dan ini dia hasilnya, tas rajut motif chevron yang mudah untuk teman-teman pemula sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Follow juga Instagram dan TikTok Gebrina Crochet. See you!